Puji Tuhan, selamat pagi dan kita akan mulaikan ibadah online ini. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, lalu nanti kita akan berdoa. Suaranya setiap doa kami Tuhan, jadikan kami setia kepada Engkau Tuhan. Mari bersama nyatakan pada Tuhan Yesus. Bapa, oh ya Kau segalanya Tuhan. Bagiku kami naikkan syukur kami Tuhan, naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih atas setiap kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, setiap penyertaan Tuhan yang selalu ada dan kami alami sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau baik, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Biarlah pada hari ini Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan, setiap ucapan syukur kami yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan menjadi persembahan yang memperkenan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kalau sebentar lagi kamu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan sucikan hidup kami, Engkau urapi kami, kuduskan, biarlah kami menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kami tahu setiap firman yang disampaikan itu mendatangkan kekuatan bagi kami. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, mampu mengubahkan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami berserah, di situ Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan dari tempat maha tinggi turun Tuhan, melingkupi hamba-Mu,
menyucikan lidah, mulut, bibirnya, hatinya, pikirannya, sehingga Tuhan setiap firman yang disampaikan itu berasal daripada Allah, bukan berasal dari pemikiran manusiawi. Dan kiranya Tuhan urapi lebih lagi dalam kehidupan pelayanannya, dipakai oleh Tuhan semakin luar biasa dan terus luar biasa, sehingga kerajaan Allah ditegakkan, kebenaran Allah terus disampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami membebaskan roh Allah bekerja dengan luar biasa. Terus Tuhan kuasai hati kami, kuasai hidup kami, sehingga kami benar-benar Tuhan menjadi anak-Mu yang diubahkan melalui penyampaian firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga firman Tuhan disampaikan dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Saya tidak akan baca di sini, tetapi ini adalah berbicara tentang kekhawatiran. Ya, berbicara tentang kekhawatiran. Nah, topik atau renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Nah, kita ada pada masa-masa yang ada sekarang ini dalam situasi, kondisi, ataupun masalah ekonomi, masalah politik yang tentunya mengkhawatirkan banyak orang. Itu tidak dapat dipungkiri. Dan ini adalah bagian dari hidup yang sedang kita jalani pada hari-hari ini. Mungkin juga akan merambah masuk dalam hidup kita, pribadi kita. Membuat kita menjadi orang yang khawatir. Masuk dalam rumah tangga. Rumah tangga kita akan menjadi khawatir. Dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, ataupun pendidikan, yang pada akhirnya karena situasi keadaan yang tidak menentu ini membuat orang untuk semakin cenderung dalam keadaan yang khawatir. Khawatir dan khawatir. Nah, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana dalam ayat-ayat kalau kita membacanya, sampai dia memberikan sebuah gambaran untuk memandang kepada burung-burung pipit yang tidak punya nilai. Harganya sangat-sangat rendah. Lalu kemudian dibandingkan dengan kita sebagai miliknya. Dikatakan kamu lebih berharga. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan segambar dengan Allah sendiri. Kalau saja burung-burung itu dikatakan dalam ayat-ayat dalam pasal ini, dia dipelihara oleh Tuhan tanpa ada kekhawatiran, sampai-sampai dikatakan apatah lagi kamu. Kamu melebihi burung-burung itu. Kamu melebihi bunga bakung di padang. Nah, ini yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya. Sehingga saya akan memberikan 3 poin
bagaimana kekhawatiran itu akan melumpuhkan iman orang percaya. Dalam pasal 6 ini adalah rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan kita akan masuk pada bagian ini, yaitu bahwa dengan kekhawatiran itu akan melumpuhkan iman orang percaya. Yang pertama, kita akan melihat kekhawatiran tidak akan pernah memberi jalan keluar atau tidak pernah memberi solusi dalam setiap masalah kita. Adakah kekhawatiran itu akan membuka solusi jalan keluar dari masalah kita? Di dalam ayatnya yang ke-26 dan 27 dikatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa dikatakan yang bisa menambah sehasta saja umur hidupnya oleh karena dia khawatir? Adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai, atau sesuatu yang tidak mungkin memberikan jalan keluar ketika kekhawatiran itu yang menguasai dalam diri kita. Orang yang khawatir akan fokusnya itu kepada kebutuhan hidup, dikatakan dalam ayat-ayat ini. Yaitu kebutuhan hidup apa? Makan, minum, pakaian. Dengan berfokus kepada hal-hal itu, akhirnya melupakan Tuhan. Kenapa? Dia akan berusaha dengan kekuatannya untuk membangun bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang disebut dengan makan, minum, dan pakaian. Hidupnya tidak lagi menyadari bahwa dia itu lebih berharga daripada burung-burung di udara. Dia tidak menyadari bahwa dia ini adalah anak Bapa di sorga yang tidak pernah terbatas untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Kekhawatiran akan membawa seseorang untuk hidup dalam keadaan yang apa? Kalau tidak ada jalan keluar berarti orang akan stres. Kalau tidak ada jalan keluar berarti orang akan depresi. Kalau tidak ada jalan keluar, maka orang akan dalam tekanan dan tekanan yang berat. Membuat seseorang itu tidak berdaya. Inilah kondisi orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran. Dan kalau seseorang itu depresi, tekanan, akan menuju kepada mengakhiri hidup ini, yang banyak kita kenal dengan bunuh diri. Itu poin yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kenapa Tuhan katakan jangan khawatir? Karena khawatir itu akan melumpuhkan iman. Dan khawatir itu seringkali ada di dalam hidup kita dan membayang-bayangi kita. Yang kedua, secara cepat saja yang kedua, khawatir tidak akan pernah memberikan kepuasan batin. Kekhawatiran itu tidak akan pernah bisa membawa kepuasan batin. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-28 sampai ayat 32. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, hal yang kedua ini adalah kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kita kepuasan batin. Tidak ada orang yang khawatir itu lalu dia puas. Batinnya puas. Orang yang dikatakan tidak pernah mendapatkan kepuasan batin, itu berarti jauh dari apa yang disebut dengan damai sejahtera. Jauh dari apa yang disebut dengan kedamaian dan ketentraman. Kalau orang seperti itu jauh dari apa yang disebut dengan kedamaian, ketentraman, damai sejahtera, maka orang itu pada akhirnya tidak menentu hidupnya. Kenapa? Yang ada justru akan membawa kepada mereka untuk hidup dalam sungutan. Kenapa tidak pernah puas? Yang ada adalah sungutan. Dan kalau sungutan ini terjadi, kita ingat bangsa Israel yang sudah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Tujuan panggilan Allah dalam hidup mereka bukanlah di padang gurun, tetapi adalah tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka ada di padang gurun, yang ada adalah kekhawatiran. Yang ada adalah sungutan. Kenapa demikian? Ketika dua kelompok mengintai satu tempat yang tujuan Allah bagi mereka untuk memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dalam hidup mereka. Ternyata justru bahagian besar yang memandangnya bahwa tempat itu mengkhawatirkan. Tempat itu menakutkan. Orang-orangnya tinggi besar. Sekalipun hanya 2 orang yang memberikan semangat. Tetapi yang mayoritas pada akhirnya yang dipegang oleh umat Tuhan ini. Dan akibatnya apa? Mereka tidak sampai ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan. Yang penuh dengan damai sejahtera, yang limpah dengan madu dan susunya. Kenapa itu terjadi? Mereka hanya ada di padang gurun, padang belantara, dalam kekhawatiran dan sungutan yang terus-menerus terjadi dalam hidup mereka. Pemazmur pernah katakan, dia katakan dalam Mazmur 37, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Hidup berserah kepada Tuhan yang telah memiliki hidup kita, yang telah menebus kita. Lalu kemudian mari kita bangun, percaya yang sungguh-sungguh kepada Dia, yang berkuasa atas hidup kita. Bahkan Paulus juga katakan dalam Filipi 4 ayat 6. Dia katakan, janganlah hendaknya engkau khawatir akan apapun juga. Jangan khawatir akan apapun juga. Tapi nyatakanlah keinginanmu dengan mengucap syukur, berterima kasih
atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan juga Petrus katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang akan memeliharakan. Dia itu pemelihara atas hidup kita, yang memberikan ketenangan bagi kita, ketenangan batin dalam kita, bukan pada masalah-masalah yang lain. Poin yang ketiga atau yang terakhir, yang akan membawa iman kita bukannya bertumbuh tetapi lumpuh oleh karena kekhawatiran adalah kekhawatiran tidak akan pernah memberikan pertumbuhan iman. Orang yang hidupnya selalu hidup dalam kekhawatiran tidak akan pernah bisa tumbuh imannya. Imannya tidak akan berkembang. Dia bagaikan orang yang sedang jalan di tempat. Tidak ada kemajuan. Tidak ada sesuatu yang bisa dia dapatkan. Kenapa? Hidup dalam kekhawatiran. Imannya tidak akan berkembang. Sementara Tuhan panggil kita dan dikatakan kita sedang berjalan, tetapi berjalan dengan iman. Berjalan dengan percaya. Bukan berjalan dengan kekhawatiran. Kenapa kita berjalan dengan iman? Karena kita percaya Tuhan itu yang ada membentengi dan ada menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dalam ayatnya yang kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-6, dalam ayatnya yang ke-33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, yang Tuhan inginkan bagi kita adalah bagaimana kita dapat mencari Dia, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya mengandung arti bagaimana otoritas sorga, kuasa Allah itu menguasai, berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita berjalan bukan dalam kekhawatiran. Dan Yesus katakan, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia itu adalah solusi. Dia itu adalah cara. Dia itu adalah jalan bagi setiap kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak seharusnya hidup dalam kekhawatiran. Kerajaan Allah ini, saya katakan tadi, berhubungan dengan otoritas sorga. Kalau otoritas sorga itu berkuasa atas hidup kita, maka tidak ada sesuatu yang bisa kita khawatirkan dalam hidup ini. Kalau kebenaran Dia yang menguasai dalam setiap hidup kita, memerintah dalam hidup kita, yaitu Kristus Yesus. Dia akan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita untuk hidup di tengah-tengah dunia yang serba mengkhawatirkan. Tetapi kita percaya Tuhan adalah pemelihara bagi hidup kita. Itu sebabnya mari pada pagi hari ini kita tidak hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak memberikan solusi bagi kita. Kita jangan hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak memberikan kepuasan batin bagi kita. Dan mari kita jangan hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak akan membuat kita untuk hidup yang lebih baik.
atau memberikan iman yang lebih kuat. Tetapi yang memberikan kita kekuatan adalah hidup oleh iman, percaya kepada Tuhan. Dia akan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk pada perjamuan Tuhan, mengingat tentang pengorbanannya, kasih-Nya kepada kita, yang diwujudkan dalam tubuh dan darah-Nya yang menyatu dengan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, merenungkan tentang kasih Tuhan, perhatian Tuhan bagi hidup kita, membuat kita tidak ada alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Sekalipun ada godaan-godaan itu, masalah-masalah yang sedang terjadi, tapi mari kita percaya kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus dan dengarkan firman Tuhan yang katakan bahwa ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama makan roti yang adalah tubuh Yesus. Haleluya. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga dia mengambil cawan dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sekalian untuk menjadi pengampunan dosa bagi setiap kita." Darah Yesus yang telah mengalir, darah Yesus yang telah tercurah, darah yang mulia yang Dia telah serahkan bagi kita, seluruh kehidupannya untuk kita, supaya kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Itu sebabnya mari kita minum bersama-sama dari cawan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Untuk kami menyadari betapa kami bernilai, betapa kami berharga di mata Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan untuk kami hidup dalam kekhawatiran itu. Tetapi kami hidup dalam percaya, keyakinan akan Tuhan yang selalu ada, menolong kami, memberikan jalan keluar, memberikan ketenangan batin, bahkan juga menumbuhkan kekuatan iman dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, Philadelphia Sleman. Tuhan tolong mereka semua, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Mereka yang sedang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan juga yang akan menyempurnakan kekuatan dan kesehatan mereka. Mereka dalam usaha maupun pekerjaan, Tuhanlah yang memberkati pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu. Sehingga umat-Mu boleh merasakan, menikmati pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang pertama di bulan Oktober ini ya Tuhan. Kami boleh memasukinya dalam penyertaan Tuhan bagi kami. Kami tetap berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memakai pemerintah yang ada dari tingkat pusat daerah bahkan sampai ke pelosok-pelosok untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Boleh ya Tuhan pakai menjadi saluran untuk boleh ya Tuhan menyelesaikan setiap masalah-masalah yang sedang terjadi. Baik masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, dan semua segi-segi kehidupan bangsa kami yang sedang dalam keadaan terganggu, khususnya dengan virus corona yang merajalela sampai saat ini. Mari Tuhan, Engkau yang tahu persis setiap keberadaan kami umat-Mu. Kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati seluruh jemaat-Mu, berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka semua. Terpujilah bagi nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.